Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos adalah rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Sehingga dapat diartikan demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Soal nomor 2. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk mengikuti kebiasaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Soal nomor 3. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan. Soal nomor 4. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas ialah pertanggungjawaban hasil kebijaksanaan yang menolak dan telah ditempuhnya oleh setiap pemegang kekuasaan yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, rotasi kekuasaan ialah pergantian pemegang kekuasaan atau kepemimpinan negara dan pemerintah. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka ialah setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat memiliki peluang untuk mengikuti kompetisi yang sama untuk mengisi kedudukan jabatan politik tersebut. Yang keempat, pemilihan umum. Setiap warga negara yang sudah dewasa memiliki hak untuk dipilih dan memilih dan menggunakan haknya sesuai hati nuraninya. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Setiap warga negara memiliki hak untuk memenuhi dan menyatakan pendapatnya, hak untuk berkumpul ataupun berserikat, dan hak untuk menikmati pers yang bebas. Soal nomor 5. Pada hakikatnya, setiap negara dapat dikatakan demokrasi apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyatnya memiliki yang pertama, persamaan kedudukan di mata hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab.